Sono, mantan kader PDI Perjuangan, nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang terus Anda datang lagi nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kader Banteng itu mengeruduk kantor KPK, teman-teman ya. Tapi anehnya mereka ini tidak membela Hasto, tapi malah mendesak KPK agar menjemput Hasto karena dia mangkir dari panggilan KPK, teman-teman ya. Dan tidak hanya itu, kader Banteng ini mengirimkan karangan bunga kepada KPK dan bersujud syukur gitu atas ditolaknya pra-peradilan Hasto gitu ya. Waduh, kadernya aja nggak senang gitu ya dengan Hasto, apalagi masyarakat umum, teman-teman ya. Selain itu, ada juga netizen yang membongkar bagaimana perilaku pembenci yang ternyata ingin melakukan revolusi, teman-teman ya. Siapa yang suka ingin melakukan revolusi, people power dan lainnya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Apakah Mas Hasto juga kami menjemput kalian? Jujur Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Saya sudah Sono, mantan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi yang telah dipecat oleh Hasto Kristianto. Pada kesempatan hari ini saya datang ke kantor KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya pra-peradilan yang kemarin diajukan oleh Hasto. Dan kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil, tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya, saya harap dengan hormat, Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan dan tidak hanya milik PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat, silakan Anda pertanggungjawabkan. Kalau sidang pra-peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Tapi bangsa ini sudah begitu tenang. Kami rakyat Indonesia, saya sebagai kader partai yang Anda pecat pun, saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, saya bisa datang. Apakah Mas Hasto juga kami menjemput kalian? Jujur Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Jadi nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang terus Anda datang lagi nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu. Megawati Soekarno dari dengan jadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PDI Perjuangan, saya berharap janganlah. Mari kesatria Saudara Hasto, ikuti proses yang ada ke depan atau apa ya monggo. Apa yang sudah Anda perbuat, Anda pertanggungjawabkan. Benar dan tidaknya pra-peradilan Anda ditolak, ya proses peradilan Anda itu Anda penasihat hukum atau pengacara atau apa, mari nanti pengadilan. Saya pada kesempatan ini mau melakukan sujud syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum Saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik, sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi
mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dipecat Hasto. Kemesraan Prabowo Jokowi disambut ajakan revolusi. Apa yang sedang ramai diperbincangkan di medsos dan forum-forum dialog tentang begitu mesra dan solidnya hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi yang terlihat pada perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra rupanya disambut reaksi keras dari para pembenci Jokowi. Berbagai komentar bisa kita baca di medsos. Mereka berdua memuakkan Prabowo cuma berterima kasih sama Jokowi dan melupakan rakyat. Prabowo boneka Jokowi. Dan yang paling keras, beberapa orang menyuarakan people power dan meneriakkan revolusi. Pertanyaannya, revolusi macam apa yang mau dilakukan? Merebut kekuasaan dari pemerintah Prabowo yang sah secara konstitusi? Atas dasar apa? Presiden Prabowo bahkan mendapatkan 80,9% rating approval dari rakyat, 80% lebih dukungan parlemen. Presiden Prabowo juga tidak terseret kasus atau skandal apapun. Bahkan dalam Kongres Partai Gerindra beberapa waktu lalu, Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dengan sangat tegas mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk 5 tahun, bahkan kalau bisa 10 tahun. Pak SBY menyatakan satu komando di bawah Panglima tertinggi Prabowo Subianto. Jadi kalau mau bikin revolusi, itu dasarnya apa? Revolusi Kalau mau menggunakan people power itu, people yang mana? Yang sakit hati dan tidak bisa move on dari kekalahan pilpres dan pilkada, berapa banyak? Jangan sampai membawa masa turun ke jalan yang jumlahnya kalah jauh sama tukang gorengan yang mangkal ikut mengais rezeki. Nanti malah jadi ketahuan para pengguna jalan. Ya contohnya akun yang biasa komentar miring dan keras di video saya, begitu dicek followernya nyaris nggak ada. Nah yang begitu yang mau menggerakkan massa, yang begitu yang mau bikin revolusi. Memang kita tidak boleh meremehkan orang-orang jahat. Walaupun secara de facto pemerintahan Presiden Prabowo bisa dibilang di atas angin dan posisi Presiden Jokowi juga tetap tinggi di mata rakyat, tapi orang jahat tetap akan terus bersiasat. Modalnya bukan kebenaran, modalnya bukan kebaikan, tapi ambisi berkuasa dan uang. Jadi cara menghabisinya sebenarnya gampang. Ditonton sambil ngopi saja. Biarkan jungkir balik sendiri sampai ambisinya tipis dan uangnya habis. Kita tunggu jurus apa lagi yang akan dimainkan dan bagaimana itu semua nanti akan terpatahkan. Semoga bermanfaat. Rahim. Adili Jokowi, adili Jokowi. Ngimpi, ente ngimpi di siang hari bolong. Dengan segudang prestasinya Pak Jokowi dan mengangkat seorang Prabowo ya yang sempat dicopot jenderalnya dan diangkat lagi martabatnya ya, kembali menjadi jenderal bahkan panglima tertinggi di negeri ini, dan kemudian mendukungnya menjadi seorang presiden. Apa mungkin Pak Prabowo membiarkan ya orang yang sudah menolongnya, ya, sudah mengangkat namanya, menyelamatkannya, dan memberikan dia peluang menjadi pemimpin bangsa ini? Jadi, sudahlah. Makin Anda membenci Pak Jokowi, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia 2 periode, Amin, 2 periode. akan terus mengangkat, memuliakan nama Pak Jokowi. Siapa yang meninggikan orang lain, dia akan ditinggikan.
Siapa yang merendahkan, menghina Pak Jokowi seperti Anda itu. Waduh. Ya, yang profesor itu, yang cendikiawan itu, yang politisi itu, yang berbaju merah itu, nenek-nenek itu, Siapa tuh? Anda makin direndahkan. Siapa tuh? Percaya saya. Percaya saya. Banyak orang di Twitter yang bilang katanya ada insiden penghapusan sila keempat Pancasila di acaranya Gerindra. Itu fitnah sama kebencian. Makin lama tuh makin ngaco tuh nggak lu? Mana coba ex-Twitter sosial media yang katanya paling intelektual, tapi justru malah paling depan buat nyebar fitnah sama kebencian. Jadi ceritanya tuh kemarin ada acara Gerindra live streaming di YouTube. Terus pas pembacaan Pancasila, sila keempatnya itu hilang, nggak ada. Soalnya ada jam delay. Alhasil streamnya nge-lag. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nah, manusia cerdas di Twitter itu langsung pada yeping. Parah banget sih sila keempat Pancasila dihapus sama Gerindra. Emang nggak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi? Padahal video fullnya tuh ada baca Pancasila lengkap dari 1 sampai 5. Tapi sama mereka di framing kebencian. Gini ya, para manusia cerdas di Twitter kita itu emang harus kritik pemerintah. Tapi yang dikritik itu kebijakannya, bukan personal orangnya. Dan kalian itu udah bukan nyerang personal lagi. Bahkan kalian itu udah nyebar fitnah sama kebencian. Sampai sekarang kita semua itu bingung. Kalian itu emang barisan sakit hati. Emang gerombolan yang tujuannya buat pecah belah masyarakat Indonesia pakai fitnah sama kebencian lo pada. Perlu diingat, kita itu ada di fase brainwash generation. Jadi jangan gampang percaya sama apapun. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak dan kita saksikan bersama-sama pada kesempatan kali ini teman-teman. Dan menarik ya, bagaimana mantan kader PDIP mengeruduk KPK teman-teman ya, sampai mengirimkan barang karangan bunga dan juga sujud syukur atas ditolaknya pra-peradilan Hasto. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.